Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Saputra dari kelompok 9. Ini menjelaskan materi tentang RPS. Bagian yang pertama yaitu pengertian RPS. Rencana pengembangan sekolah adalah dokumen tentang gambaran kegiatan di sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Berarti bahwa RPS berfungsi untuk memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dan rangka untuk menuju tujuan sekolah yang lebih baik dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. RPS menggambarkan sekolah sebagai suatu sistem dan bagian dari suatu sistem yang lebih luas yang berinteraksi secara berkesinambungan, memperoleh masukan dari masyarakat dan memberi output kepada masyarakat, sehingga mutu pelayanan sekolah sangat bergantung dari input yang diterima dan proses yang dikerjakannya. Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), mulai berkembang setiap sekolah pada semua satuan jenis dan jenjang pendidikan termasuk SMP harus memenuhi SNP tersebut. Salah satu upaya untuk mencapai SNP, setiap sekolah diwajibkan membuat RPS. Yang B, pentingnya pengembangan sekolah. Dikutip dalam Rohit 2012-286, setiap sekolah pada umumnya telah memiliki visi dan misi tujuan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, mutlak diperlakukan adanya suatu pengembangan program sekolah. Berbagai program yang dikembangkan tersebut harus relevan dan misi sekolah serta sebagai bentuk penjabaran yang lebih rinci, terukur dan fleksibel untuk dilaksanakannya di sekolah. Pengembangan program sekolah hendaknya dilakukan melalui pemahaman yang sistematis dengan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik, yuridis maupun sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Guspianda akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu C. Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Penyusunan RPS bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan oleh sekolah dalam mencapai perubahan yang diinginkan, khususnya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah dan harapan komunitas setempat. Tujuan perencanaan pendidikan dan perencanaan sekolah sebagai berikut. 1. Tujuan perencanaan pendidikan. Mendukung koordinasi antar pelaku pendidikan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara sekolah dengan dinas pendidikan provinsi, dan pusat. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terjadinya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang kedua, tujuan rencana pengembangan sekolah (RPS). Menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Mendukung koordinasi antar pelaku sekolah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu. Menjamin keterkaitan dan konsekuensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kemudian, sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Poin D. Proses penyusunan RPS. Penyusunan dan pelaksanaan RPS. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah adalah konsekuensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pengembangan sekolah. Perencanaan sekolah yang baik akan memberikan kontribusi keberhasilan yang besar dalam implementasinya, sedangkan perencanaan yang kurang baik akan memberikan dampak yang kurang baik pula terhadap implementasinya.
Oleh karena itu, dalam setiap pembuatan RPS, sekolah harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kondisi lingkungan strategis, kondisi sekolah saat ini dan masa yang akan datang. Langkah-langkah penyusunan RPS, rencana strategis, restra, dan rencana operasional renov. RPS berisi 2 rencana pengembangan pendidikan ditinjau dari jangka waktunya, yaitu restra, sekolah dalam jangka waktu menengah 5 tahun. Restra menggambarkan suatu perencanaan pengembangan sekolah yang menggambarkan tentang program-program sekolah yang dilaksanakan dan dicapai selama 5 tahun, baik menyangkut fisik maupun non-fisik, yang semuanya mengacu kepada SNP. Sedangkan renov merupakan bagian tak terpisahkan dari restra dan lebih merupakan penjabaran operasional dari restra. Program-program renov lebih detail yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan restra dalam RPS. Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah, melakukan analisis situasi pendidikan sekolah saat ini, melakukan analisis situasi pendidikan sekolah yang diharapkan 5 tahun ke depan, menentukan kesenjangan antara situasi pendidikan sekolah saat ini dan yang diharapkan 5 tahun ke depan, merumuskan visi sekolah, merumuskan misi sekolah, merumuskan tujuan sekolah selama 5 tahun ke depan, merumuskan program-program strategis untuk mencapai tujuan jangka menengah 5 tahun, menentukan strategi pelaksanaan, menentukan milestone, output apa dan kapan mencapainya, menentukan rencana biaya, alokasi dana, dan membuat rencana pemantauan dan evaluasi. Berikut ini langkah-langkah penyusunan renov dalam RPS. Melakukan analisis lingkungan operasional sekolah, melakukan analisis sekolah saat ini, melakukan analisis pendidikan yang diharapkan, merumuskan kesenjangan antara pendidikan sekolah saat ini dan 5 tahun ke depan, merumuskan tujuan tahunan atau tujuan jangka pendek sasaran, mengidentifikasi urusan-urusan sekolah yang perlu dilibatkan untuk mencapai setiap sasaran dan masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yoli Yuliara dari Lokal PAIB akan membacakan materi dari kelompok 9 yaitu kriteria RPS yang baik. Dikutip dalam Rohiyat 2012 halaman 115, suatu perencanaan pengembangan dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Keluasan cakupan dan ketajaman analisis lingkungan secara strategis di sekolah. 2. Keluasan cakupan dan ketajaman analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. 3. Kualitas dan kuantitas situasi pendidikan sekolah yang diharapkan. 4. Analisis kesesuaian. 5. Kelengkapan elemen restra. 6. Cakupan jenis perencanaan, pemerataan, kualitas, efisiensi, relevansi, dan kapasitas. 7. Kemanfaatan serta kesesuaian restra dan renov dengan permasalahan pendidikan. 8. Kelayakan strategis implementasi restra dan renov. 9. Kelayakan rencana monitoring dan evaluasi. 10. Kecukupan, kemuktahiran, dan kerelevansian data. 11. Kelayakan anggaran antara rencana pendidikan, pendapatan, dan rencana pembelajaran. 12. Tingkat partisipasi dan keinklusifikan unsur-unsur yang terkait dengan perencanaan. 13. Subtainabilitas SDM, emis, dan pendukung, dan sebagainya berikut. 14. Sistem, proses atau prosedur, dan mekanisme penyusunan RPS. 14. Kelengkapan elemen renov. Lalu, rencana pengembangan RPS yang baik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, komprehensif dan terintegrasi, yaitu mencakup perencanaan keseluruhan program yang dilaksanakan di sekolah. Lalu, multitahun, yaitu mencakup periode beberapa tahun. Umumnya di sekolah dikembangkan untuk jangka waktu 4-5 tahun. Setiap tahun terus harus diperbarui sesuai dengan perkembangan terakhir. Lalu multisumber, yaitu menunjukkan jumlah dan sumber dana masing-masing program, misalnya dari dana BOS, APBD, kabupaten atau kota, iuran orang tua, atau sumber lainnya. Lalu selanjutnya disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidik dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Yang terakhir adalah pelaksanaan dimonitor oleh komite sekolah dan pemangku kepentingan yang lain. Baiklah.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.